Waalaikumsalam. Pertama kita akan membahas tentang cakupan akuntansi syariah. Jadi dalam akuntansi syariah secara sederhana pengertian dari akuntansi syariah yaitu adalah melalui kata diberikannya yaitu akuntansi syariah. Jadi definisi bebasnya dari akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan syariah. Kalau kita melihat dari aturan atau pasal-pasal yang ada, yaitu dari pasal 728 menjelaskan bahwa akuntansi syariah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan dan memberi nama transaksi keuangan dalam nilai mata uang untuk memberikan informasi dan analisis kepada pemangku kepentingan. Jadi pihak-pihak tersebut antara lain pemilik dana, kreditur, pemegang zakat, infak dan sebagainya. Akuntansi syariah artinya ini dapat dilakukan sebagai proses akuntansi atas transaksi sesuai aturan yang ditetapkan oleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya adanya kewajiban membayar zakat, itu adalah masuk kepada cakupan akuntansi syariah. Terus selanjutnya yaitu kita lanjut ke akuntansi piutang. Nah, akuntansi piutang di sini mencakup beberapa itu dari penyelenggaraan keuangan dan melapor transaksi terkait dengan piutang perusahaan. Bisa kita lihat untuk aturan ataupun yang harus ditetapkan dalam akuntansi syariah yaitu ditetapkan pada di pasal 737 menyatakan bahwa dalam perusahaan yang menggunakan sistem syariah pengungkapan dan pengakuan piutang dapat mencakup piutang murabahah, piutang salam dan piutang istisna. Selanjutnya dalam akuntansi piutang di sini dicatat sebagai aset perusahaan karena nilai diharapkan akan diterima kembali dalam bentuk uang tunai di masa depan. Proses akuntansi piutang melibatkan pencatatan penjualan kredit, penghitungan piutang dalam berbayar, pemantauan pembayaran, dan juga nilai piutang yang tidak tertagih. Yang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri kedua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi pembiayaan. Bagaimana akuntansi pembiayaan ini sudah dijelaskan dalam pasal 7 yang mengungkapkan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas beberapa poin. Yang pertama, pembiayaan musyawarah. Yang kedua, pembiayaan masyarakat. Yang ketiga, peminjaman bank. Yang keempat, penyaluran dana investasi terkait terikat. Yang selanjutnya, penyisihan, ujian dan penghapusan buku. Dalam akuntansi pembiayaan, mengungkapkan dan pengakuan pembiayaan merupakan dua konsep penting yang berkaitan dengan cara transaksi pembiayaan dicatat dan dilaporkan. Pengungkapan pembiayaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang memadai dan jelas mengenai pembiayaan yang dimiliki. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mana transparan mengenai sumber pembiayaan
merupakan konsep pencatatan transaksi pembiayaan ke dalam catatan akuntansi perusahaan. Transaksi pembiayaan itu seperti penerimaan pinjaman, pembayaran bunga, dan atau pelunasan utang dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu akuntansi kewajiban. Dalam akuntansi kewajiban ini dijelaskan dalam pasal 765 mengatur cakupan akuntansi kewajiban yang termasuk pengakuan dan mengungkapkan dan laporan keuangan bank. Terdapat nasabah ini mencakup berbagai jenis kewajiban seperti bagi hasil, simpanan, utang salam, dan lain-lainnya. Pengungkapan dan pengakuan ini penting untuk mencatat dengan akurat posisi keuangan bank dan memberikan transaksi kepada pengangkut kepentingan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan diambil dengan kemarin. Baik, di sini saya sebagai materi terakhir. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Yang pertama, akuntansi investasi tidak terikat. Pada pasal 781 mengatakan bahwa mengatur bahwa akuntansi investasi mencakup investasi tidak terikat dari bukan bank dan investasi tidak terikat dari bank lain. Yang dimana investasi tidak terikat ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi investor karena tidak terikat oleh ketertarikan waktu atau komitmen jangka panjang. Yang dimana deposito ini berjangka panjang adalah salah satu contoh investasi yang tidak terikat, di mana investor dapat menarik dana mereka sebelum jatuh tempo dengan penalti yang relatif kecil. Meskipun memberikan likuiditas tinggi, investor harus tetap mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian investasi sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, pengelolaan portofolio ini yang bijak menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi keuntungan sambil meminimalkan risiko. Yang kedua, akuntansi ekuitas. Pada pasal 784 menjelaskan bahwa komponen ekuitas dalam akuntansi yaitu meliputi yang pertama modal yang disetor, kedua tambahan modal disetor, yang ketiga selisih penelitian kembali aktivitas, dan yang D laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, E pendapatan komprehensif lain, dan F adalah saldo laba, yang dimana akuntansi ekuitas ini merupakan bagian dari akuntansi yang menitik beratkan pada perhitungan, percatatan, dan pelaporan ekuitas atau modal pemilik dalam sebuah bisnis. Ekuitas adalah nilai bersih yang dimiliki pemilik perusahaan setelah mengurangi semua kewajiban dari total aset. Selanjutnya, akuntansi zis dan kol, yang dimana pada pasal 788 dan 789 mengatakan bahwa mengatur pengungkapan dan pengakuan dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta kol. Zakat, infak, dan sedekah yaitu pengungkapan harus mencakup periode laporan dasar penentuan zakat bagi pemegang saham, yang dimana rincian sumber dana zis yang disalurkan dan dana zis yang belum disalurkan pada akhir periode, serta identitas pengelolaan dana zis jika diserahkan untuk disalurkan kembali. Praktik akuntansi zis memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi dengan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta audit independen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Yaitu pengungkapan harus mencakup periode laporan, rincian saldo, atasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya, serta jumlah dan sumber dana yang
disalurkan selama periode laporan berdasarkan jenisnya. Yang kedua, qard adalah transaksi peminjaman uang tanpa bunga yang diizinkan dalam syariat dengan akad yang memfasilitasi transaksi ini tanpa bunga bagi nasabah. Yang yaitu zakat, infak, dan sedekah adalah penting dalam praktik keagamaan dan sosial di masyarakat muslim, terutama dalam akuntansi BIS. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan termasuk pencatatan setiap transaksi dan audit independen untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Qard adalah transaksi peminjaman uang tanpa bunga yang diatur oleh syariat, dan pengungkapan yang jelas diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam penggunaannya. Dalam pasal 730 menegaskan bahwa tanggung jawab hakim dalam menemukan hukum yang tetap utuh meskipun ada kombinasi hukum ekonomi syariah yang memberikan kerangka kerja bagi praktik organisasi syariah, yang yaitu